Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, membahas tentang ilmu fikih. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan yaitu tentang bab syarat sahnya sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal fi syurutis salati, di dalam menerangkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi salat tanpa memenuhi syarat sahnya ini maka salatnya tidak sah, ya, tidak sah. Kalau tidak sah maka dianggap tidak melaksanakan salat tentunya. Melaksanakan sholat tetapi tidak melaksanakan sholat. Itu kalau tidak menepati syarat dan rukunnya. Yang dibahas di sini adalah syarat-syarat sahnya sholat. Nah, perbedaan antara syarat dan rukun, kalau syarat itu adalah yang menentukan sah tidaknya sholat dan tidak termasuk rangkaian sholat. Yang ini harus dipenuhi dulu sebelum melaksanakan sholat. Tapi kalau rukun itu yang menentukan sah tidaknya sholat dan ada di dalam rangkaian sholat, itu rukun. Yang dibahas di sini adalah syarat, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat, semua harus dipenuhi, ya. Dan tidak boleh tidak dipenuhi. Syurutus salati, syarat-syarat sahnya sholat, sama niatun ada 8. Ada 8 syarat sahnya sholat. Toharotul hadasa ini yang pertama adalah suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Maka seorang yang sedang berhadas, baik besar maupun kecil, dia tidak sah sholatnya. Meskipun dalam kondisi yang dia itu lupa, ya, misalkan gini, dia berhadas, ya, batal baik karena kentut atau karena yang lainnya, ya wudhunya batal. Kemudian dia sholat. Nah, ketika di sholat itu dia ingat bahwa dia belum wudhu, maka ketika itu batal sholatnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu harus suci dari 2 hadas. Atau seorang yang sudah janabah, ini hadas besar ya misalkan,
tadi malam sudah bergaul dengan istrinya, berkumpul dengan istrinya atau suaminya, pagi-pagi tidur, kemudian paginya dia lupa kalau dia belum mandi. Terus sholat subuh. Begitu dia sholat subuh, ya, misalkan sudah selesai sholat subuhnya, sudah selesai, terus ingat tuh, tadi malam habis kumpul, belum mandi. Jelas ini belum mandi nih. Dia ingat ketika itu sudah selesai sholat subuh. Seketika itu dia harus mengulangi sholatnya. Karena sholat subuhnya tadi tidak sah. Tidak kemudian bebas ya, tidak sah. Maka dia harus mandi dan melaksanakan sholat subuh. Semampunya. Maksudnya semampunya itu ketika dia ingat, ya ingatnya mepet jam mepet sudah menjelang selesai sholat subuh waktunya, dia baru ingat, maka nggak boleh langsung sholat, dia harus mandi dulu. Karena syarat sah sholat itu harus suci. Dia harus mandi dulu, secepat-cepatnya mandinya. Tidak boleh ditunda lagi. Secepat-cepatnya, secepat kilat, paling cepat itu paling bagus. Maka dia kemudian setelah menyelesaikan mandi, kemudian langsung sholat subuh. Dan tidak boleh ditunda. Dan tidak boleh lama-lama mandinya. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan sholat. Misalkan dia tadi hadas besar tadi malam habis kumpul sama suami istri, tadi itu lupa, kemudian dia ke masjid atau sholat tadi rumah misalkan, baru ingat, terus waktunya sudah 35 menit subuhnya. Maka seketika itu dia harus segera mandi secepat-cepatnya dan mandi yang paling cepat. Nggak boleh mandinya pakai sabun, pakai sampo, wah itu haram semua itu, dosa semua ya. Kayak sampo, kayak sabun. Nah itu tidak ada kaitan dengan syarat membersihkan hadas besar. Jadi harus bahasain semua kalau perlu dia punya kolam besar, nyemplung kolam blung, ya niat mandi besar nyemplung blung, terus bangun langsung dia sholat. Kalau perlu hanya pakai sarung saja, karena ngejar waktu nih, ya. Pakai sarung saja, dia langsung sholat. Karena kalau dia pakai sarung, pakai baju, terus kemudian pakai sisiran, ya, pakai itu malah jadi dosa semua perbuatan itu. Karena sholat itu hukumnya wajib. Maka sesuatu yang bisa menghalangi sholat pada waktunya itu semuanya dosa. Karena apa? Syarat sah sholat itu ya setelah suci menghadap kiblat dia harus pakai baju yang cukup menutup auratnya dan waktu tinggal berapa detik saja, tinggal berapa menit saja tadi itu nggak boleh macam-macam melakukan yang lain, apalagi minum dulu, semua itu haram ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena memang sholat ini tidak boleh main-main untuk sholat ini ya, dilaksanakan semampunya tetapi ada apa waktunya, syarat-syaratnya ini. Maka dari itu ya harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, bagaimana kita sholat masih dalam kondisi janabah, junub, belum mandi, ya, maka harus diulang sholatnya karena tadi sholatnya tidak sah. Yang kedua, wattaharatu anin najasati, yaitu yang kedua adalah syarat sahnya sholat suci dari najis. Fisaubi di dalam pakaiannya, wal badani dan tubuhnya, wal makani dan tempatnya. Ini harus suci dari najis. Ya, dipastikan tubuh kita, pakaian kita, tempat kita sholat tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya langsung batal sholatnya. Kalau lupa dan segera itu ingat, oh tadi ini sarung pakai sholat. Dia lupa di sarungnya dipakai sholat. Dia ingat bahwa sarung itu sudah dipakai untuk hal yang najis. Misalkan dia bersihkan selokan gitu ya, pakai sarung. Dia tahu itu sudah kecipratan selokan macam-macam itu najis. Karena selokan itu tempat buang kotoran ya, najis. Dia lupa dia. Nah, saat sholat datang, tiba dia wudhu, wah lupa dia sarungnya tetap dipakai atau pakaiannya tetap dipakai. Begitu dia Allahu Akbar, ini belum ganti pakaian. Seketika itu langsung batal sholatnya. Dia harus ganti baju yang suci.
Kalau dia yakin pakaiannya itu tadi kena najis. Tempat sholat juga demikian. Nah, kalau tempat sholat ini adalah tempat di mana kita meletakkan bagian tubuh kita di atasnya. Yang tidak itu tidak termasuk tempat sholat. Misalkan kalau kemudian kita sholat, kemudian di depan kita teplok ada kotoran begitu ya. Kalau kita bisa hindari tempat itu tanpa harus berpindah tempat, itu boleh. Jadi kalau dia tidak kena telapak tangan kita, tidak kena jidat kita, tidak kena lutut kita, tidak kena kaki kita, ya di tengah-tengah gitu nggak apa-apa, dikangkangin gitu nggak apa-apa. Nggak boleh itu kalau kena lutut jelas, harus bergeser, boleh bergeser, geser karena itu najis. Kalau pas sholat jamaah di depan kita pas kotoran, tidak mungkin kita geser kanan kiri karena ada saudara kita di kanan dan kiri, mundur ke belakang juga nggak mungkin, ya kita harus mundur, ya, karena itu tidak bisa dihindari itu. Di depan pas kalau kita duduk, nah kita dudukin najis itu, maka tidak, karena ini syarat sahnya sholat. Kalau kita terabas, ya berarti najis, nggak boleh sholat dalam kondisi yang kena najis, baik tubuh, pakaian maupun tempat. Seandainya kita memakai baju yang panjang, ya, kemudian baju yang panjang itu melebar menjulur ke tanah gitu ya, nah panjang. Kemudian di ujung baju sana itu kena najis, tetap itu batal sholatnya. Karena kita sedang membawa baju yang kena najis. Jadi misalkan kalau ada seorang pakai peci begini, kemudian dia takbir, ingat pecinya nanti ada najisnya. Tadi kena najis, kalau segera dibuang pecinya, buang, lanjutkan sholatnya. Kalau tetap dipakai begini, batal sholatnya. Terus segera dibuang, ya, seingatnya itu. Tidak perlu harus diulang kalau itu, karena ini bisa segera dibuang, ya. Kecuali baju yang nggak mungkin dibuang, ya, nggak mungkin diganti, harus dicopot. Kalau peci masih bisa. Kemudian misalnya kalau pakai rida, ya pakai sorban, dia ingat atau kena najis kotoran ya, tahu-tahu ada ayam atau cicak atau apa nempel di situ, buang ini ya, dengan gerakan yang tidak terlalu banyak, ya, dilepas. Itu kalau sholat sendiri, kalau sholat jamaah ya harus dilihat-lihat situasinya. Atau buang begini kena teman kita ya bisa marah teman kita nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wajib ini. Ya, nutup aurat, nanti ada keterangan sendiri aurat laki-laki dan perempuan. Nah, semisalkan kemudian kita sholat dengan sudah tertutup auratnya, misalkan saat kita ruku itu tersingkap, batal sholatnya. Maka ya jangan pakai baju yang ngepas ya, pakai baju ngepas ini kalau berdiri pas, tapi kalau ruku naik dia, batal sholatnya. Sekiranya ketika ruku, ketika sujud itu pakaiannya tetap masih bisa menutupi auratnya, ya. Tuh ya. Kalau nanti laki-laki antara pusat dan eh, lutut itu ya. Kalau dia pakai celana, sering saya jumpa itu, tapi ya gimana itu ya. Dia celana belakangnya ini pakai kaos gitu ya. Kalau berdiri sih tutup. Begitu dia ruku kelihatan itu. Kalau kita tahu, ya kita ingatkan ke saudara kita tadi bahwa terlihat itunya, auratnya, ya. Apalagi perempuan gitu ya. Karena hukumnya adalah eh, harus ditutupi aurat ini ketika kita sholat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Ini yang syarat keempat adalah harus menghadap kiblat. Ya, kalau kita sholat, ya, kemudian di tengah sholat kita tahu, kita sadar bahwa kiblatnya salah, segera harus dibelok, segera harus belok ke tempat yang benar. Atau ketika ada saudara kita tahu, ya, tempat ke arah kiblat kita salah, harus dibelokkan. Nah, dibelokkan, belok lagi, belok. Nah, itu ya itu jadi repot ya.
Atau kemudian kita sadar bahwa kiblatnya itu sebenarnya adalah berlawanan dengan apa tempat kita berdiri, ya karena kita sholat sendirian barangkali, oh balik ini, maka harus segera memutar, nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan langsung batal sholatnya. Jadi menghadap kiblat ini hukumnya adalah wajib, ya, merupakan syarat sah sholat. Sholat tidak menghadap kiblat batal sholatnya. Nah, menghadap kiblat ini yang paling utama adalah langsung menghadap Ka'bah, yaitu ainul yakin. Menghadap kiblat, kita berada di depan kiblat itu yang paling utama. Kemudian, ya, karena kita jelas menghadap kiblat. Berikutnya adalah kita tahu arah kiblatnya. Yang kedua, kita tahu arah kiblatnya. Atau kita diberitahu oleh orang yang tahu arah kiblatnya. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak tahu, ya, tidak melihat Ka'bah juga, kemudian kita juga tidak tahu arah kiblatnya, kita bisa berijtihad untuk mencari arah kiblat dengan berbagai cara. Bisa dengan pengetahuan kita, misalkan pakai kompas, dengan kompas, oh di sana kiblatnya, itu kita menghadap kiblat, ya, gitu. Jadi kalau kita tidak tahu arah kiblat, kita bisa melihat kompas atau melihat sesuatu yang lain yang kemudian mengarah kepada oh itu kiblat, bayangan misalkan itu. Kalau malam nggak ada bayangannya. Kalau kita punya kompas, ya kita bisa lihat kompas itu. Harus dipastikan sholat kita menghadap kiblat. Yang menghadap adalah dadanya, ya, tidak harus wajahnya. Yang menghadap kiblat adalah dadanya. Kemudian wadukhulul waktu, harus masuk waktu ketika sholat. Tidak boleh sholat itu di luar waktunya. Jadi sholat, sebelum masuk waktu sholat kurang 1 menit kita sudah Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Kurang 1 menit, bahkan kurang setengah menit kita langsung masuk sholat, ya sholat fardu maksudnya. Maka sholatnya tidak sah. Meskipun kita nanti mendapatkan 1 rakaat masuk waktu, yaitu sudah juga tidak sah sholatnya. Jadi sholat harus masuk waktunya. Waktu sholat maghrib ya ketika sudah masuk sholat maghrib. Maka kita kasih jeda waktu beberapa menit, ya ketika mulai waktu masuk, kita kasih waktu beberapa menit sehingga ada sholat qobliyah, ya, disunahkan kita sholat qobliyah. Ada sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, yaitu, ya, supaya nanti kita betul-betul masuk, ya, mateng di dalam waktunya sholat. Nah, bagaimana kalau kita selama ini sholat, ya, dan tahu akhir-akhirnya bahwa kita belum belum masuk waktu sebenarnya. Kita sholat selama ini, misalkan subuh itu jam setengah 4, sholat jam setengah 4, kiranya kita waktu subuh. Tapi kemudian kita baru sadar bahwa setengah 4 itu belum masuk waktu subuh. Ya, maka tidak perlu mengulangi selama itu, selama 10 tahun tidak perlu diulangi, ya, cukup hanya saat kita tahu saja hari itu, maka hari itu kita ulangi sholat subuh masuk pada waktunya, ya. Kita ke Indonesia Timur atau kemana itu kan kadang tidak tahu waktu, ya, kecuali kita punya aplikasi gitu, ya, kita nggak tahu waktu ini, dan di sana tidak ada azan, nggak dengar azan itu di daerah-daerah yang minim itu, nggak dengar azan, kita kira-kira ini udah masuk subuh. Waktunya jelas beda dengan sini itu. 2 jam itu di beberapa wilayah yang lain itu malah justru tidak pas 2 jam. Ya, waktu sholatnya jelas beda. Kita anggap ini sudah masuk waktu. Terus kita sholat di situ tinggal beberapa minggu, beberapa bulan. Kemudian ada yang orang penduduk asli yang Muslim, ya tahu kita sholat, ditanya sholat apa, itu sholat subuh. Belum masuk waktu subuh itu. Waktu subuhnya bukan jam sekian, tapi harusnya 20 menit lagi. Oh, selama ini saya masuk sholat sebelum waktunya. Maka jangan dilanjutkan itu. Ya, kalau dilanjutkan, kita tidak sah sholat kita. Tapi yang sudah lalu-lalu tidak perlu diulang, tidak perlu dikodok. Itu adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang kita tidak sepengetahuan kita atau kita lupa itu dimaafkan. Tapi begitu kita tahu dan kita ingat, maka itu tidak dimaafkan lagi. Ya, maka menjadi fasik kalau kita tetap melawan.
Ya, kita oh udah dikasih tahu, baik ya. Sholat kali ini karena saya tadi sudah sholat subuh 20 menit yang lalu, maka diingatkan ya, kemudian nanti diulangi lagi sholat subuhnya pada hari itu. Dan berikut seterusnya menjalankan sholat setelah masuk waktu. Wal ilmu bifardiyatiha, dan eh, punya pengetahuan atau mengetahui tentang eh, fardunya sholat. Ini mengetahui tentang rukun-rukunnya sholat. Tahu rukun-rukunnya sholat. Dan tahu bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Karena sholat, dia tahu ini sholat maghrib ini wajib atau tidak, nggak tahu. Maka dia tidak sah sholatnya itu. Dia tidak tahu itu sholat fardu atau tidak, asal sholat saja. Maka di sinilah pentingnya ngaji. Kemudian juga dia tahu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan sholat itu mana gerakan yang wajib, mana gerakan yang fardu, mana gerakan yang sunnah. Jadi kalau sholat belum bisa membedakan ini, saya ini melakukan ini fardu atau sunnah, ya itu berbahaya itu. Jadi kita melakukan hal sesuatu yang tidak tidak atas dasar ilmu, bisa bisa berbahaya. Seorang yang melakukan perbuatan tanpa didasari ilmu, maka perbuatannya itu ya rawan untuk ditolak atau memang tidak diterima karena tidak tahu. Maka ini pentingnya kita memahami, dan sholat ini yang paling penting ibadah ini harus tahu. Baca Fatihah itu fardu atau tidak? Ya, tahu Fatihah ini fardu. Baca surah setelah Fatihah ini tidak fardu. Kalau dia tidak bisa membedakan ini fardu ini bukan, ya, maka ini dari itu ya seorang muslim dalam hal perkara sholat wajib dia ketahui. Jangan didulukan belajar yang lain sebenarnya ya. Jadi belajar fikih ini yang dasar-dasar ini hukumnya itu fardu ain. Fardu ain. Terutama tentang sholat, tentang puasa, itu fardu ain. Nggak boleh tidak untuk tidak tahu gitu. Kemudian wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Hendaklah tidak meyakini bahwa ya satu eh, rukun di dalam sholat itu dia kira itu adalah sunnah, ya seperti yang tadi itu wal ilmu bi fardiyatiha, tahu bahwa mengetahui bahwa ini sholat fardu, ini sholat sunnah, dan tahu bahwa gerakan-gerakan yang fardu yang mana itu, dan tidak mengira bahwa yang fardu ini sunnah. Misalkan sujud ini sunnah, ya itu nggak boleh. Atau kebalikannya, kunut ini fardu, itu nggak boleh. Jadi memang mutlak harus mengetahui dalam sholat ini, harus mengetahui baik tentang syarat rukunnya ya, dan seterusnya. Kalau yang lain itu ya bisa hukumnya adalah fardu kifayah yang lain. Misalkan untuk tahu tentang arti dari sholat itu tidak wajib fardu, tidak fardu ain. Sholat tidak tahu artinya nggak apa-apa ya. Yang penting dia tahu bahwa Allahu Akbar takbiratul ihram itu adalah rukun, bukan yang sunnah. Kemudian takbir intikal yang lain itu bukan fardu. Ya. Ini kalau dia anggap itu adalah sunnah bisa berbahaya atau kebalikannya. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhi semua yang membatalkan sholat. Ini syarat sah sholatnya. Nggak boleh berbicara ya, nggak boleh bergerak yang banyak dan seterusnya. Nanti ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi itu sekalian Bapak Ibu ya, ini ya ya kita semuanya, dan ya anak-anak kita semua dipastikan bahwa sholatnya itu atas dasar pengetahuan, ya, atas dasar ilmu. Baik, nah ini tentang hadas tadi, masih di dalam bab yang sama, ini bab tentang syarat sahnya sholat dibahas di sini. Al-ahdasu, yaitu beberapa hadas. Al-ahdasu, ya hadas-hadas itu isnani ada dua. Asgharu wa akbaru. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu, hadas kecil,
adalah ma hadas. Aujaba yang wajib, yaitu yang mewajibkan al-wudu'a wudu. Hadas itu mewajibkan wudu. Itu hadas kecil. Ya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, itu keluar dari arah depan belakang, apapun yang keluar, ya, yang bukan mani, ya, dan bukan haid, darah haid, bukan nifas, itu adalah hadas kecil yang hanya wajib wudhu, tidak harus wajib mandi. Sedangkan hadas besar wajib mandi, yaitu adalah haid, junub, ya, nifas, wiladah, 4 itu yang mewajibkan kita mandi. Kalau untuk laki-laki yang wajib mandi, ya itu tadi junub. Ya. Kalau mayit juga wajib mandi, tapi kan bukan untuk sholat ya mayitnya, untuk disolati kalau mayit. Jadi sebelum dimandikan ya jangan disolati dulu gitu. Ya, itu. Al-auratu, aurat-aurat tadi, syarat kedua tadi adalah menutup aurat, syarat ketiga adalah menutup aurat. Pembahasan di sini auratnya itu adalah ada 4. Al-auratu, aurat-aurat itu arbaun, ada 4. Aurat itu bagian tubuh yang wajib ditutupi. Wajib ditutupi ketika kondisinya normal, yaitu berdiri atau ruku atau sujud. Ya, tidak boleh itu terbuka, tersingkap nggak boleh. Kalau kita tahu tersingkap, maka harus segera ditutup. Misalnya kena angin, kipas angin gitu, tersingkap ya harus ditutup gitu, dipakai tangan atau pakai apa, ditahan gitu ya. Kalau kita biarkan tersingkap, maka batal sholat kita. Ya, dipakai pakaian yang bagus ya. Maka pakaian yang bagus adalah menurut fikih itu adalah gamis. Gamis dengan celana itu yang paling lengkap, gamis dan celana menutupi auratnya. Itu yang paling bagus, yang paling sempurna ketika sholat. Kalau tidak ya yang penting menutupi auratnya dan tidak tersingkap atau tertarik. Nah, kalau kau ngepas, bahaya itu ngepas itu bisa tertarik dia, kelihatan auratnya batal sholat. Auratul rajuli, auratnya laki-laki mutlakon secara mutlak. Wal amati fis sholati dan budak perempuan di dalam sholat. Jadi auratnya laki-laki itu mutlak baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu adalah ma bainas surrati wa rukbati, antara pusat ya, pusat perut ini sampai lutut, sebaiknya termasuk ditutupi ya. Lutut termasuk ditutupi, pusat termasuk ditutupi, melingkar sampai ke belakang itu. Itu auratnya laki-laki, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi kalau budak perempuan, ini sekarang udah nggak ada lagi, itu antara pusat sampai ini sampai lutut. Kalau statusnya adalah budak perempuan, karena kalau budak itu bisa miskin, papa tidak punya apa-apa, ya itu nggak apa-apa kalau sholatnya perempuan yang budak itu hanya menutupi pusat sampai lutut, ya itu budak. Tapi di dalam sholat. Wa auratul hurrati, auratnya perempuan yang merdeka, ya kita semua ini perempuan yang merdeka, yang tidak menjadi budak, fis sholati di dalam sholat, yang harus wajib ditutupi adalah jami'u badania, seluruh tubuhnya, masih wal wajhi wal kaffa ini, selain wajah dan kedua telapak tangan yang putih di telapak tangan ini. Punggung termasuk yang wajib ditutupi. Maka tidak boleh perempuan itu sholatnya aneh sampai di sini. Kelihatan punggungnya, batal sholatnya. Atau tidak sah sholatnya. Harus tutup. Tutup juga. Hanya telapak tangan yang boleh terbuka. Muka juga terbuka. Ya, kalau mukanya tertutup justru nggak boleh. Sholat itu jangan pakai nikob. Buka nikobnya ketika sholat perempuan. Nah, ya kelihatan muka dan telapak tangan. Telapak tangan jangan ditutup. Ya, pakai kaos tangan, lepas kaos tangannya. Ada yang Tutup sholat punggungnya. pakai nikop nggak boleh. Cadarnya Ya. harus dibuka. Kemudian wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan ya, wanita yang merdeka, wal amati dan budak perempuan tadi, indal ajanibi, ketika ketika dia ada laki-laki lain ya, bukan suaminya, bukan mahramnya, maka adalah jami'ul badani, seluruh tubuh. Nah, ini ya.
Jadi kalau Imam Syafi'i, auratnya wanita itu seluruh tubuh. Maka ketika di luar sholat justru pakai niqab. Justru pakai niqab itu kalau Imam Syafi'i. Jadi lengkap semua, tinggal matanya pakai kacamata lah. Yaitu kalau Imam Syafi'i. Nah di Indonesia ini untuk yang di luar sholat itu menggunakan mazhab Imam Malik, ya. Jadi tidak harus pakai niqab. Kalau Imam Syafi'i malah harus pakai niqab di luar sholat. Ketika ada laki-laki. Tapi kalau nggak ada laki-laki, ya tidak. Wa inda maharimihima, dan ketika bersama mahramnya, baik orang tua ya, atau kemudian mahramnya yang tidak boleh dinikahi, itu ya wan nisa'i, dan ketika berada di sama-sama perempuan, maka ma bainas surati wa rukbati, antara lutut sampai pusat. Jadi kalau sama-sama perempuan boleh kelihatan lengannya, boleh kelihatan yang lainnya ya. Asalkan antara pusat sampai lutut tertutupi. Dengan orang tua kita, dengan bapak kita itu boleh terlihat itunya, dadanya boleh terlihat ya. Boleh sama bapak ya, sama anak itu boleh. Ya. Tapi antara pusat sampai lutut tidak boleh, meskipun itu orang tua kita, bapak kita atau anak kita, nggak boleh tutup. Nah kalau sama suami istri itu boleh semuanya, hanya makruh ya, beberapa ulama makruh melihat farjinya saja, alat alat kelaminnya saja yang makruh. Yang lainnya boleh kalau suami istri ya, itu mah boleh ya. Tapi makruh. Makruh itu tidak sampai haram melihat alat kelaminnya, ya. Namanya suami istri ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat perlu kita perhatikan yang utama adalah tadi auratnya harus tertutupi. Tidak boleh tersingkap atau baik kena angin maupun karena ngepas gitu ya, gerakan jadi tersingkap, maka batal sholat kita. Maka sebaiknya kita menggunakan pakaian yang sempurna ketika kita menjalankan sholat agar sholat kita diterima ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah untuk malam hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Matur nuwun.